Organ-organ reproduksi pria. Organ bagian luar terdiri dari penis dan skrotum. Organ bagian dalam terdiri dari testis, epididymis, vesikula seminalis, kelenjar prostat, kelenjar bulburetralis, uretra. Baik, selanjutnya ada sistem reproduksi pria pada bagian luar, yaitu penis. Penis terletak menggantung di depan skrotum. Bagian ujung penis disebut gland penis, bagian tengah disebut corpus penis, dan pangkalnya disebut radik penis. Gland penis tertutup oleh corpus penis. Kulit penutup ini disebut dengan prepucium. Lalu penis memiliki ischiacar venosus, musculus erector penis. Otot-otot ini menyebabkan erektil, ketegangan pada waktu coitus atau persetubuhan. Terus musculus bulbocarvenosus untuk mengeluarkan urin. Penis mempunyai 3 buah korpus atau alat pengeras zakar, yaitu 2 buah korpus cavernosus uretra terletak di sebelah punggung atas dari penis, 1 korpus cavernosus uretra terletak di sebelah bawah dari penis yang merupakan saluran kemih. Skrotum adalah kantung yang terdiri dari kulit dan otot yang membungkus testis atau buah zakar. Skrotum terletak di antara penis dan anus serta di depan perineum. Skrotum memiliki beberapa bagian, yaitu tubulus seminiferus berfungsi untuk menghasilkan sel sperma yang nantinya bisa dimanfaatkan untuk melakukan reproduksi generatif. Interstitium berperan dalam proses pemindahan cairan ke seluruh tubuh yang diduga terkait dengan proses penyebaran kanker atau penyakit lainnya melalui sistem limfatik. Rete testis berperan untuk membantu sperma bergerak dengan mikrofili atau jaringan yang berbentuk seperti rambut tipis yang dimilikinya. Ductus epididymis pada bagian tubuh berperan sebagai tempat pematangan sperma. Ductus deferens berfungsi untuk membawa sperma dari epididymis ke uretra di mana sel tersebut akan dikeluarkan dari tubuh saat ejakulasi. Mediastinum yaitu tempat penebalan sebagai tempat berakhirnya septum testis. Tunica albuginea merupakan lapisan yang berfungsi untuk melindungi testikel. Organ bagian dalam. Yang pertama ada testis. Testis terdiri atas 2 buah glandula yang memproduksi semen. Terdapat di dalam froktum, digantung oleh veniculus spermaticus. Suhu di dalam froktum kurang lebih 35 derajat Celcius, sedikit lebih rendah dari suhu tubuh yang dibutuhkan untuk memproduksi sperma. Pembungkus testis terdiri dari 3 lapisan. Yang pertama, fascia spermatica externa, suatu membran yang tipis memanjang ke arah bawah di antara veniculus dan testis, lalu berakhir pada cincin subkutan inguinalis. Yang kedua, lapisan kermasterica, terdiri atas lapis otot di mana lapisan ini sesuai dengan musculus obliquus abdominalis internus dan fascia abdominis internus. Yang ketiga, fascia spermatica interna, suatu membran tipis dan menutupi veniculus spermaticus. Fascia ini akan berakhir pada cincin inguinalis interna bersama dengan fascia transversalis. Berikutnya ada fungsi testis. Yang pertama, membentuk gamet-gamet baru yaitu spermatozoa dilakukan di tubulus seminiferus. Yang kedua, menghasilkan hormon testosteron dilakukan oleh sel interstisial. Kelenjar testis menghasilkan hormon FSH dan LH. Hormon testosteron ini disekresi oleh testis, sebagian besar berkaitan dengan protein plasma. Yang kedua ada epididymis. Epididymis adalah pipa dengan panjang sekitar 6 cm, yaitu kuliku-liku pada permukaan posterior masing-masing testis. Dalam epididymis, sperma mengalami maturasi lengkap dan flogelnya mulai berfungsi. Otot polos pada dinding epididymis akan menggerakkan sperma masuk ke tuktusa. Fungsinya sebagai saluran penghantar testis, mengatur sperma sebelum diejakulasi dan memproduksi semen. Semen terdiri dari sekret epididymis vesica dan prostat serta mengandung spermatozoa yang dikeluarkan setiap ejakulasi.
Spermatozoa bergerak dalam semen. Lingkungan cairan alkalis melindungi dari keasaman. Epididymis terdiri atas 1. Kaput epididymis berhubungan erat dengan bagian atas testis sebagai ductus efferens dari testis. Yang kedua, kaput epididymis atau badan ditutupi oleh membran serosa cervicalis sepanjang pinggir posterior. Yang ketiga, cauda epididymis atau ekor. Disebut juga globulus minor ditutupi oleh membran serosa berhubungan dengan ductus deferens. Yang keempat, ekstremitas superior atau bagian yang besar. Yang kelima, ekstremitas inferior atau seperti titik. Untuk selanjutnya ada sistem reproduksi pria yang mempunyai fungsi penting bagi kesuburan adalah vesicula seminalis. Vesicula seminalis adalah sepasang kelenjar di sepanjang bagian belakang dasar kandung kemih pria. Ini merupakan bagian penting dari sistem reproduksi dan kesuburan pria. Fungsi utamanya adalah menghasilkan cairan yang membentuk air mani yang dikeluarkan saat ejakulasi. Struktur dan anatomi vesicula seminalis. Vesicula seminalis berbentuk seperti dua kantung tubular yang melingkar rapat di kedua sisi belakang dasar kandung kemih atau fundus. Panjangnya sekitar 2-4 cm dan diameternya 1 hingga 2 cm. Bentuknya biasanya memanjang ke belakang dan keluar dari dasar kelenjar prostat. Agak mirip seperti telinga kelinci. Di ujung bawahnya, setiap kelenjar akan membentuk saluran yang bergabung dengan ductus deferens atau yang membawa sel sperma dari testis. Kedua saluran tersebut membentuk saluran ejakulasi yang melewati kelenjar prostat dan bergabung dengan uretra prostat atau bagian uretra di kelenjar prostat. Pada tingkat mikroskopis, lapisan di dalamnya terlipat secara luas dan terdiri dari sel-sel epitel. Ini akan mengeluarkan gula, protein, dan lendir yang berkontribusi pada produksi cairan mani. Bagian luarnya dilapisi oleh lapisan otot polos yang dapat berkontraksi selama ejakulasi. Fungsi vesicula seminalis. Fungsi utama dari vesicula seminalis adalah menghasilkan cairan yang tinggi fruktosa. Ini adalah gula yang menyediakan nutrisi untuk sel sperma, serta protein, enzim, dan lendir. Cairan ini merupakan komponen utama air mani dan menyumbang sekitar 50-80% dari volume air mani. Cairan yang dihasilkan oleh kelenjar ini disimpan di dalam vesikula itu sendiri selama ejakulasi. Kontraksi kuat terjadi di dinding otot vesikel. Ia akan mendorong cairan mani ke saluran ejakulasi dan uretra, saluran tempat sperma dikeluarkan dari tubuh. Cairan yang dihasilkan oleh kelenjar ini biasanya mengandung yang pertama fruktosa, yang fungsinya yang menyediakan energi. Yang kedua ada prostaglandin, yang mencegah vagina melihat sperma sebagai penyerbu atau zat asing berbahaya. Yang ketiga ada cairan alkali yang membantu menjaga sperma tetap hidup di vagina yang bersifat asam. Yang keempat ada faktor pembekuan yang juga membantu menjaga sperma hidup lebih lama. Selanjutnya ada kelenjar prostat. Kelenjar prostat terdapat di bawah artefisium uretra internal dan sekeliling permukaan uretra, melekat di bawah kandung kemih dalam rongga pelvis di bawah posterior symphysis pubis. Prostat merupakan suatu kelenjar yang mempunyai 4 lobus, yaitu posterior, anterior, lateral, dan medial. Fungsi kelenjar prostat adalah mengeluarkan cairan alkali seperti susu yang mengandung asam sitrat yang berguna untuk melindungi spermatozoa terhadap tekanan pada uretra. Kelenjar prostat mensekresi cairan encer seperti susu bersifat asam yang mengandung asam sitrat, kalsium, asam fosfat, enzim pembeku, dan profibrilisin. Selama emisi, simpai kelenjar prostat berkontraksi sejalan dengan kontraksi van deferens sehingga cairan yang dikeluarkan oleh kelenjar prostat menambah bagian terbesar semen. Sifat asam dari cairan prostat mungkin penting untuk suatu keberhasilan fertilisasi ovum karena cairan-cairan vas deferens relatif asam karena adanya hasil akhir metabolisme sperma dan sebagai akibatnya menghambat fertilisasi sperma. Kelenjar bulburetra atau dapat disebut dengan kelenjar Cooper. Salurannya langsung menuju uretra. Kelenjar Cooper menghasilkan getah yang bersifat alkali atau basa berfungsi sebagai membersihkan uretra dan pelumas penis.
Kelenjar Cooper terdiri dari 1. Ductus deferens yang berfungsi sebagai membawa sperma dari epididymis ke uretra. 2. Ureter menyaring darah. 3. Vesicula seminalis berfungsi sebagai memproduksi dan menyimpan cairan yang nantinya akan menjadi air mani. 4. Saluran ductus deferens. 5. Saluran vesicula seminalis. 6. Saluran ejakulasi berfungsi sebagai mengeluarkan sperma dan urin. 7. Kelenjar prostat mengeluarkan cairan yang melindungi dan menutrisi sperma. Kemudian yang terakhir yaitu uretra berfungsi sebagai mengalirkan air seni yang tertampung di kandung kemih agar bisa keluar dari tubuh. Organ yang menghubungkan kantung kemih ke lingkungan luar tubuh. Uretra berfungsi sebagai saluran pembuang baik pada sistem kemih atau ekskresi dan juga sistem seksual. Pada pria, berfungsi juga dalam sistem reproduksi sebagai saluran pengeluaran air mani. Saluran ini berada di dalam penis yang ujungnya dapat terlihat pada pangkal organ intim pria tersebut. Uretra yang terdapat di dalam penis berfungsi untuk mengalirkan air seni yang tertampung di kandung kemih agar bisa keluar dari tubuh. Selain itu, uretra pada pria juga berfungsi sebagai organ reproduksi. Selanjutnya ada protastik uretra. Fungsi utamanya yaitu mengeluarkan cairan yang berfungsi sebagai sumber nutrisi dan pelindung sperma. Selama terjadi ejakulasi, cairan ini akan keluar bersama dengan sperma dalam bentuk air mani. Adanya cairan ini akan memudahkan sperma bergerak ketika berada di dalam rahim. Selanjutnya ada uretra membranosa, dilapisi dengan epitel kolumnar berlapis dan juga epitel semu. Uretra membranosa juga dikelilingi oleh otot sphincter yang bertugas untuk menahan urin. Yang terakhir ada uretra spons atau bagian cavernosa uretra, dan uretra penis adalah bagian terpanjang dari uretra laki-laki dan terkandung dalam korpus spongiosium penis.